Bapak, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu adalah di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, Engkau bertahta di tempat ini. Dan sementara kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau juga hadir dan berbicara kepada kehidupan kami. Sehingga ketika kami masih muda sekalipun Tuhan, kami bisa hidup untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman semuanya. Thank you tim Praise and Worship buat pujian penyembahannya. Selamat pagi, Shalom. Boleh lambaikan tangannya lebih semangat lagi, Shalom. Ini ibadah anak muda kan ya? Kalau ibadah anak muda biasanya jauh lebih semangat. Jadi hari ini kita mau benar-benar semangat untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jessica dan ini saya datang dengan suami saya di depan ini. Saya pelayanan atau melayani sepenuh waktu di GBI yang ada di Bandung ya. Jadi kapan-kapan nanti kalau teman-teman ada yang main ke Bandung, boleh mampir ke komunitas kami di Bethel Youth ya di Bandung. Dan teman-teman juga dapat salam dari teman-teman kami. Sekarang saya mau kasih tunjuk dulu nih, slide PowerPoint-nya boleh dibantu ya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya pertama kali melayani di tempat ini ya. Dan waktu saya dikasih tema sama Mercy, mana ya Mercy ya? Apakah ada Mercy? Gak ada ya? Oke, saya cuman kontekan sama Mercy, sama Kak Fani ya. Mercy itu kasih satu tema yang mungkin kalian udah pelajari selama sebulan ini, benar? Temanya apa, masih ingat? Upside down, the upside down kingdom ya. Kalau boleh jujur waktu saya dapat tema ini saya excited banget. Karena kenapa? Ternyata di tema yang kalian sedang bahas di bulan ini, itu tuh tema-tema yang benar-benar sangat menarik dan bukan hanya menarik tapi sangat relevan dalam kehidupan kita ya. Dan hari ini, minggu ini kita akan sama-sama belajar satu tema, teman-teman boleh baca ya di bawah. Jesus and sex desire, harusnya sexual desire, saya salah tulis tuh. Jesus and sexual desire. Ketika saya dapat tema ini saya tuh sangat excited banget. Karena tanpa teman-teman perlu ngangkat tangan ya. Gak usah ngangkat tangan, tapi saya mau tanya, di sini ada gak yang merasa saya tuh sebenarnya udah punya sexual desire? Dalam arti saya udah suka nih sama cowok atau cewek. Kalau cewek suka sama cowok, kalau cowok suka sama cewek. Atau mungkin yang cowok-cowok di sini udah mulai ketika apa ya, udah beranjak dewasa tuh ada organ-organ tubuh yang mulai berubah. Yang perempuan juga ya merasakan sesuatu yang berubah. Ada perbedaan ketika kamu masih TK, SD, SMP, sekarang mungkin SMP SMA kali ya. Nah, SMP SMA ini adalah tempat di mana sexual desire itu benar-benar tumbuh ya dengan pesat. Nah, yang menarik adalah gini, saya bersyukur kalau di gereja ini teman-teman diberikan makanan atau firman Tuhan yang relevan. Karena yang saya perhatikan sexual desire ini adalah sesuatu yang setiap orang gumuli dalam hidupnya. Setiap orang itu punya, tetapi jarang atau hampir tidak pernah dibicarakan di gereja. Dan yang menyedihkan adalah ketika gereja tidak membuka dirinya untuk menceritakan, mengkomunikasikan, membicarakan hal-hal yang seperti ini, ada begitu banyak anak muda yang bertanya di luar gereja, di luar komunitas Kristen. Dan saya jamin teman-teman, kalau teman-teman nanya ke tempat yang salah, maka jawaban yang teman-teman dapatkan itu akan salah. Karena itu hari ini kita belajar ya tentang the upside down kingdom. Saya mau tunjukkan ada dua sisi
kerajaan, satu kerajaan dunia, satu kerajaan sorga. Bagaimana sih cara mereka memandang sexual desire ini? Apakah kita sebagai anak Tuhan, kalau kita punya sexual desire kayaknya dosa banget. Apakah kita sebagai anak Tuhan, ketika kita remaja, pemuda, misalkan pacaran nih, waktu pacaran pegang tangan. Apakah kita sebagai anak muda seharusnya ketika dipegang tangannya nggak merasa gemeter-gemeter gitu? Apakah kita harus kayak apa ya, kayaknya tuh rohani banget gitu, mungkin kakinya naik sedikit ya, agak melayang-layang di udara sedikit gitu, karena oh ya kita terpanggil untuk hidup kudus. Apakah seperti itu atau gimana? Nah hari ini saya pengen teman-teman melihat ya dari kedua sisi, sehingga teman-teman bisa menemukan sendiri kenapa Alkitab menyebutkan atau memerintahkan satu hal dan kenapa hal tersebut penting untuk kita lakukan. Sehingga ketika teman-teman tahu the why, kenapa, the why behind the what. Kenapa dibalik sebuah peraturan diciptakan, ketika teman-teman tahu dan teman-teman mau melakukan perintahnya, itu bisa dilakukan dengan lebih gampang. Hari ini saya akan mulai dengan satu kolom yang pertama. What the world says of sexual desire. Next. Nah, the world say sexual desire itu apa? Saya melihat kira-kira ada 3 lah ya. Ini yang fondasi banget. Pertama, dunia itu bilang bahwa sexual desire itu hasrat berahi ya. Atau keinginan untuk memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan seksual gitu, pemikiran ya atau hubungan dan lain-lain. Ini hasrat ya, kerinduan. Dunia bilang sexual desire itu alamiah. Ya. Kemarin ini saya lagi dengerin ada satu anak muda, dia cukup kontroversial sih. Terus dia cerita gitu ya, diwawancara, terus dia gayanya agak marah-marah gitu ya. Terus dia bilang, iya dong kita kan makhluk biologi. Masa kamu mau melawan biologi? Kalau di dalam ilmu biologi orang tuh punya hormon. Ada yang namanya puber kedua dia bilang ya. Karena itu cowok-cowok tuh pengen lihat yang cantik-cantik. Dunia biasa bilang sexual desire, keinginan, hasrat ya. Berahi itu adalah sesuatu yang alamiah. Karena memang secara biologis kita diciptakan dengan hormon-hormon tersebut. Apa sih yang membuat kalian, saya waktu melayani kan di teens ya. Kemarin kami baru mengadakan retreat onsite. Terus ada beberapa orang yang saya tanyain sama kakak pembinanya, sorry itu siapa ya? Kok kayaknya anak baru? Oh itu bukan anak baru Ci. Ini dia nyebutnya namanya si ini gitu. Ternyata sebelum pandemi tinggi anak itu tuh segini saya. Sudah pandemi tingginya kayak tinggi banget gitu. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena Tuhan menciptakan hormon. Dan hormon itu akan bekerja mengaktifkan beberapa organ yang sebelumnya belum aktif ya. Teman-teman di sini mungkin melihat bahwa oh iya waktu saya udah tambah dewasa ada rambut yang tumbuh di bagian-bagian yang dulunya nggak ada rambut. Misalkan ya. Atau suara jadi deep gitu ya kalau cowok-cowok ya. Kalau cewek-cewek, nah kemarin juga sama, ada anak youth sebelum pandemi tomboy banget, pakainya celana, bajunya kaos. Sudah pandemi dia ngedadain saya, halo Ci, siapa ya ini? Wah ternyata si ini, woi beda banget kamu. Rambutnya sekarang tergerai, lekukan badannya mulai kelihatan. Kenapa? Karena ada hormon. Orang dunia suka bilang gini, hasrat berahi, sexual desire itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang biologis, sesuatu yang wajar. Jadi dunia suka bilang gini, karena ini sesuatu yang wajar, wajar banget kalau kamu mencari kepuasan dari sexual desire ini. Caranya banyak. Nonton porno, masturbasi, onani. Saya harap ini bukan kata-kata yang tabu ya. Karena ini penting sekali untuk kita bisa
gali dan kita lihat sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau enggak kita cuman struggle sendiri ya. Ada begitu banyak orang survei membuktikan ya. Lebih dari setengah anak-anak remaja itu adalah orang-orang yang sudah pernah mengakses pornografi. Dan saya rasa juga nggak terlalu berbeda sih dengan teman-teman kita yang mungkin ada di sekolah Kristen, ya udah mengenal Tuhan. Karena ya memang orang dunia bilang sexual desire adalah sesuatu yang alamiah, karena ini biologis jadi harus dipuaskan. Kapan sexual desire berhenti? Ketika terpuaskan, itu kata dunia ya. Cuman saya mau bilang gini, yang namanya nafsu dunia dikasih makan gak akan jadi puas, tapi jadi buas. Saya ulangin sekali lagi ya, kenikmatan dunia termasuk nafsu seksual ini ketika dikasih makan gak akan pernah jadi puas, tapi jadi buas. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa kayaknya saya cuma mau ngintip-ngintip doang lah, 5 menit tonton, atau masturbasi onani sekali lah seminggu, saya jamin frekuensinya akan bertambah, yang kamu lihat akan makin vulgar, dan sampai satu titik kamu udah gak ngerasain puas lagi tuh dari apa yang kamu rasakan. Kamu cari yang lebih ekstrim lagi, yang lebih ekstrim lagi. Yang kedua, orang dunia suka bilang sexual desire itu spontan. Mana tahan? Siapa yang bisa tahan? Sama seperti yang tadi diwawancara ya. Kalau orang udah umur 40, 50 gitu kan suka ada puber kedua. Biasalah selingkuh, mana tahan gitu. Karena itu kalau dunia suka mengatakan anak remaja yang udah mulai dapat hasrat ya, sexual desire ini gak akan bisa tahan, gimana caranya? Ini kan sesuatu yang biologis, gak akan bisa ditahan. Jadi lakukan aja, ikutin aja, itu kata dunia. Nah ini yang terakhir yang sering banget dibilang. Punya hasrat itu it's okay kalau suka sama suka. Kalau dia suka saya suka ya gak apa-apa, kan dia juga gak rugi, saya juga gak rugi. Atau misalkan kalau dilakukan sendiri, kan saya gak ngerugiin orang lain. Selalu kita ngedenger hal-hal yang demikian. Padahal teman-teman kalau kita bandingin dengan apa yang firman Tuhan katakan, yang dibilang alamiah, yang dibilang spontan, yang dibilang asal suka sama suka, itu benar-benar 180 derajat berbalik dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saya pengen bandingin sama yang firman Tuhan katakan di sebelah kiri. Saya ayatnya ambil di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-15, kita baca bersama-sama ya. Next. Bisa baca gak? Ke kalangan mimbar gak? Kalau gak bisa baca mungkin lihat di Alkitab masing-masing ya. Nah Alkitab mengatakan Maleakhi 2 ayat 15, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Apa? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Ayat ini menarik teman-teman. Firman Tuhan bilang, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka, artinya manusia, kita dijadikan dari apa? Daging dan roh. Sexual desire itu ada karena kita makhluk daging. Kalau kita bukan makhluk daging, anggap kita malaikat ya. Malaikat itu gak punya sexual desire. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memutuskan untuk menciptakan manusia sebagai daging dan roh? Kalau memang sexual desire adalah sesuatu yang berdosa, kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan daging? Udah aja kalau misalkan manusia gak boleh punya sexual desire, buat aja, ciptain aja manusia jadi malaikat. Roh itu gak punya keinginan hasrat untuk melakukan hubungan seksual, ketertarikan satu dengan yang lain. Tapi ternyata Tuhan menciptakan kita sebagai daging dan roh. Dan itu ada tujuannya. Ayatnya bilang, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu?
Apa yang dikehendaki? Yaitu keturunan ilahi. Kalau kita lihat di sini, next slide. Ternyata apa yang dikatakan Alkitab dengan apa yang dikatakan dunia itu berbeda soal sexual desire. Kalau sexual desire, orang dunia bilang ini sesuatu yang alamiah, biologis, terjadi karena ada hukum alam. Tapi Alkitab bilang sexual desire itu bukan hasil produk dari alam. Sexual desire adalah sesuatu yang ilahi, yang diciptakan oleh Allah. Jadi jangan sampai kamu berpikir bahwa wah sexual desire tuh dari iblis gitu ya. Nanti kita akan lihat apa sih yang dikehendaki dari Allah kepada sexual desire ini. Karena tadi dibaca ya, apakah yang dikehendaki oleh Allah? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi itu artinya anak yang dihasilkan dan kemudian dibesarkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya teman-teman, sexual desire menurut kehendak Allah tidak pernah ditujukan untuk kepuasan dirimu. Kalau kamu nonton porno dan kamu merasa puas, ingat ini, sexual desire itu diciptakan bukan untuk kepuasan dirimu. Kalau kamu melakukan hubungan dengan pacarmu ya, atau bahkan melakukan dengan diri sendiri, dengan masturbasi, dengan onani, biasa kita mendapatkan kepuasan. Dan kepuasan diri ini tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena sexual desire itu tidak diciptakan untuk dinikmati seorang diri. Kemudian kita tanya, oh kalau gitu boleh dong sama orang lain. Ya memang harus sama orang lain. Sexual desire itu harus dilakukan bersama dengan orang lain. Tidak boleh dilakukan atau dinikmati sendiri. Nah pertanyaannya, balik lagi ke slide sebelumnya. Dengan siapa kita melakukannya? Firman Tuhan bilang, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, bukan pemuasan diri. Jadi karena ini bukan untuk kepuasan dirimu, firman Tuhan bilang, jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Next slide. Sekali lagi, sexual desire menurut Alkitab bukan untuk pemuasan diri. Yang kedua, sexual desire ini harus dijaga. Karena firman Tuhan bilang, jagalah dirimu. Siapa yang harus menjaga sexual desire kita? Apakah kakak pembina? Apakah orang tua? Ataukah siapa? Firman Tuhan bilang, jagalah dirimu. Setiap orang bertanggung jawab atas sexual desire-nya masing-masing. Kalau sexual desire diciptakan bukan untuk diri sendiri, tetapi harus dinikmati, Alkitab juga dengan jelas bilang, kamu harus setia terhadap istri dari masa mudamu. Artinya kamu hanya melakukan atau menggunakan sexual desire ini dengan orang lain harus di dalam pernikahan yang kudus. Pernikahan yang kudus dan pernikahan heteroseks, artinya wanita dengan pria, pria dengan wanita, dan monogami. Hanya satu orang dengan satu orang, bukan berpasang-pasangan 10 orang giliran, bukan. Ternyata sexual desire ini eksklusif hanya dengan satu orang, dengan istrimu, dengan suamimu di dalam pernikahan yang kudus. Dan ini harus dilakukan bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan. Kalau kita lihat, saya boleh ibaratkan ya, sexual desire itu seperti listrik. Siapa di sini yang di rumahnya ada listrik, boleh angkat tangan enggak? Atau ada yang pakai obor mungkin? Listrik itu berbahaya enggak? Listrik itu berbahaya enggak? Listrik itu bisa berbahaya kalau enggak ada kabelnya, bener enggak? Berani enggak teman-teman? Misalkan ini ya soundman tolong cabutin ini, dia bakal cabut enggak? Tapi kalau ada kabel yang kepotek sedikit ya, kira-kira berbahaya enggak? Teman-teman, sexual desire itu sama seperti listrik di dalam aliran kabel. Kalau dialirkan dengan baik, sexual desire bisa menjadi sesuatu yang powerful. Karena itu melahirkan keturunan ilahi. Tetapi kalau diakses
tanpa ada salurannya, tanpa ada tempatnya. Kamu kalau bikin colokan gini kan pasti dipikirin ya, colokan dibuatnya di sini agar apa. Pernah ada yang lihat nggak ada colokan di kamar mandi? Di bawah misalkan deket keran ya yang buat nyirem air kamar mandi, ada colokan di sana. Ada yang pernah lihat nggak? Nggak pernah. Kenapa? Karena dia tahu desainnya tuh bukan di situ. Karena dia tahu kalau sampai kena air bisa meledak, bisa bahaya. Sexual desire yang tidak pada tempatnya, tidak disalurkan dengan baik, ini bisa berbahaya. Saya kasih 2 skenario ya. Next. Sexual desire yang out of control dan nanti sexual desire yang under control. Sexual desire yang out of control ini terjadi antara 2 orang namanya Tamar dan Amnon. Gak tahu teman-teman pernah baca gak kisah ini ya. Amnon itu anak Daud. Tamar juga anak Daud ya, tapi jauh lah, saudara jauh gitu. Karena kan si Daud punya punya istri beberapa gitu ya. Si Amnon ini suka sama si Tamar. Dia cinta, dia ingin nikahi. Pokoknya lagi in love banget lah sama si Tamar ini ya. Dan akhirnya satu waktu si Amnon ini pura-pura sakit. Dengan tujuan agar si Tamar bisa masuk ke kamarnya, kasih dia makan dan sekalian ya. Karena dia sayang sama si Tamar, dia pengen melakukan sesuatu yang buruk. Firman Tuhan bilang di 2 Samuel 13 ayat 14. Sexual desire Amnon is out of control, nggak bisa ditahan sama dia, nggak bisa dijaga. Akhirnya ini yang Amnon lakukan kepada Tamar. Diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Jadi Amnon memperkosa Tamar dan tidur dengan si Tamar. Ayat 15, kemudian timbullah apa? Kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan apa yang merah? Lebih besar benci yang dirasakannya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Teman-teman perlu pegang ini ayat kuat-kuat dalam hidupmu. Sex desire yang tidak pada tempatnya, yang tidak dijaga, sexual desire yang tidak dilakukan dalam pernikahan yang kudus, sexual desire yang dilakukan untuk pemuasan diri, ujungnya seperti ini. Begitu Amnon dan Tamar melakukan hubungan seks, firman Tuhan bilang, timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dia rasakan sebelumnya. Kalau kita jatuh cinta sama orang, kita suka ada keinginan ya, kasih eros tuh keluar. Hasrat ya, ingin cium, ingin peluk, bahkan untuk melakukan hal-hal yang lain ya. Tetapi teman-teman lihat ini, ketika sex desire dikeluarkan out of control, itu seperti kabel yang ada listriknya, yang kabelnya lepas-lepas, kebuka dan percikan apinya kemana-mana bisa membakar. Dan ini tidak jarang ditemukan saat ini. Kalau ada orang yang melakukan hubungan seks baru pacaran, gak lama putus, ditanya, kenapa kamu mau hubungan sama dia? Saya biasa tanya ceweknya ya, kok kamu mau sih? Iya kak, soalnya kan dia sayang. Sudah melakukan hubungan seks sayang gak? Beda sih, langsung beda. Langsung beda itu apa? Firman Tuhan udah bilang, kenapa dia bisa langsung beda? Karena timbul kebencian yang besar pada Amnon, lebih daripada cintanya. Ini sesuatu yang kalau kita lihat tidak ada bagus-bagusnya. Hasil dari sexual desire out of control adalah kebencian. Mulai dari hari itu, Tamar diusir keluar, saudara-saudara Tamar dengar dan dia gak suka sama Amnon. Amnon dibunuh, teman-teman perhatikan. Sexual desire out of control bisa menimbulkan kebencian bahkan berakhir dengan pembunuhan. Hati-hati teman-teman. Ini ada di dalam firman Tuhan. Bagaimana dengan sexual desire under control? Nah ini kisah yang lain di 1 Samuel pasal 1 ayat 19.
Dikisahkan ada 2 orang sepasang suami istri ya. Wanita dan laki-laki, wanitanya namanya Hana, laki-lakinya namanya Elkana. Di dalam pernikahan kamu butuh sexual desire. Kenapa? Tadi alasannya untuk keturunan ilahi. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 19 firman Tuhan bilang gini, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, ini Hana dan Elkana, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, apa dibilangnya? Tuhan ingat kepadanya. Saya mau tanya, teman-teman kalau punya sexual desire, ketika nanti ya, misalkan teman-teman melakukan hubungan nih, teman-teman pengen yang mana? Yang ujungnya kebencian? Atau ketika teman-teman melakukan hubungan seksual di dalam pernikahan yang kudus, Tuhan ingat kepada teman-teman. Hasil dari sexual desire under control adalah keturunan ilahi. Ini tuh emak bapaknya Samuel, teman-teman. Kalian bisa lihat, act-nya bisa sama, berhubungan seksual. Tetapi ketika dilakukan di waktu yang salah, dengan orang yang salah, dengan tujuan yang salah, ini bisa menghasilkan hasil yang jauh berbeda. Satu kebencian, satu keturunan ilahi. Karena itu teman-teman, ketika kita menyadari bahwa sexual desire itu Tuhan ciptakan untuk tujuan yang indah, kita bisa mengerti kenapa sih kita harus jaga sexual desire itu benar-benar. Teman-teman mungkin bilang ya, saya nonton porno gak ngerugiin siapa-siapa. Saya mau bilang, siapa sih yang dirugiin? Istri kalian ketika nanti kalian menikah dengan istrimu. Karena mungkin ketika nanti menikah kalian dengan istrimu itu akan berbeda dengan tokoh di dalam video porno yang kamu tonton. Sehingga kamu tidak bisa merasa terpuaskan oleh istrimu. Kamu tetap terikat sama bayangan imajinasi video-video yang pernah kamu tonton. Itu merusak rumah tangga loh. Bayangkan perasaan istrimu juga. Yang cewek-cewek juga sama. Sekarang survei membuktikan bukan cuma cowok yang akses situs porno, cewek juga sama akses situs porno. Ketika kamu melakukan hal tersebut, siapa yang kamu lukai? Suamimu yang akan kamu nikahi nanti. Kalau Tuhan udah pasti. Tapi kita coba pikir, jangan sampai kita melukai Tuhan, melukai calon pasangan hidup kita di depan. Jangan sampai kita bukannya under control tapi kita out of control. Teman-teman perhatikan, sexual desire itu indah kalau diakses dengan waktu yang tepat. Karena itu sekarang belajar untuk menjaga dirimu. Karena nanti ketika kalian udah diberkati di dalam pernikahan yang kudus, kapanpun, dimanapun kamu mau melakukan hubungan seksual dengan suamimu, asal jangan malu-maluin orang ya, misalkan di mall gitu nanti ditangkap polisi. Sah-sah aja loh teman-teman. Karena itu jangan diakses dari sekarang. Diakses nanti kalau udah waktunya. Ini penting sekali. Bagaimana sih caranya? Saya mau kasih sedikit langkah-langkah ya. Untuk kita bisa menjaga sexual desire kita. Ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 22, next. Firman Tuhan bilang gini, sebab itu apa? Yang keras coba, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda itu sebenarnya bukan untuk dilawan teman-teman. Nafsu orang muda itu untuk dijauhi ya. Jadi kalau kita lihat di sini, avoid itu hal pertama yang kita harus lakukan. Avoid itu artinya menghindar. Ada sebuah penelitian dilakukan, kalau ternyata kita ini bisa membangun kebiasaan dari trigger ya. Saya mau tanya, kalau teman-teman di sini mungkin bawa mobil gitu ya, nyetir mobil atau bawa motor ya. Terus teman-teman lagi nyetir, tiba-tiba lihat polisi ya. Tiba-tiba lihat polisi nih. Teman-teman kalau lagi nyetir di dalam mobil atau enggak ya, teman-teman apa yang langsung dilakukan kalau lihat polisi?
Ada nggak yang punya refleks ngecek seat belt? Pas lihat polisi, oh udah pakai seat belt. Ada nggak yang begitu? Atau kalau naik motor, padahal sebelumnya juga nggak inget ini di kepala ada helm apa enggak. Tapi begitu lihat polisi langsung, bentar ini pakai helm nggak ya? Kenapa? Karena ada trigger. Kebiasaan kita terbangun oleh trigger. Karena itu teman-teman coba perhatikan apa yang menjadi triggermu yang membuat kamu tidak bisa mengontrol nafsumu. Contoh, saya tuh sexual desire-nya jadi gak ketahan kalau saya terlalu banyak nonton drama Korea. Kalau begitu, jauhilah drama Korea. Saya gak bisa nahan sexual desire saya kalau saya lagi sendirian. Karena itu usahakanlah kamu untuk tidak pernah sendirian. Saya tuh paling gak bisa, saya tuh selalu akses situs porno kalau saya pakai laptop sendiri misalkan ya. Pakai profil punya sendiri. Gimana cara menjauhi sexual desire tersebut? Coba pinjem profil orang lain di Google-nya. Jadi orang itu bisa lihat history kamu. Kamu ngelihat apa, nge-search apa dia bisa lihat. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah jauhi nafsu orang muda. Jangan tempatkan kamu di situasi di mana kamu bisa jatuh. Jangan pernah cobai. Kak, aku udah punya pacar. Keinginan sexual desire atau berahi itu keluar kalau kami habis pulang rumah, ya kalau pacaran selalu sama teman-teman. Tapi waktu nganterin pulang ke rumah, di mobil nih Kak, nah itu tuh kadang-kadang suka gak bisa dikontrol. Apa yang harus kalian lakukan? Turun dari mobil cepet-cepet. Ya, jadi kalau kita lihat ada sexual desire itu, belajar untuk menjauhi. Jangan coba dilawan, bertahan gitu ya. Kemungkinan besar kamu pasti kalah. Karena itu sebisa mungkin jauhi. Yang kedua, firman Tuhan bilang, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah kesetiaan, keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka dan seterusnya. Yang kedua, sudah kamu coba jauhi, yang kedua alter, ganti. Lakukan sesuatu yang bisa menggantikan kebiasaan tersebut. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Dan bukan cuman menjauh, tapi kamu mengejar, artinya melakukan sesuatu yang lain. Ada anak yang punya addiction sama pornografi. Udah dikonsul, ada konseling, sudah ditanya, kamu gimana sekarang sama pornografi, udah lebih baik gak? Udah katanya, udah gak nonton lagi. Oh kok bisa? Tahu gak yang dia kerjakan apa? Push up, pokoknya setiap kali dia pengen nonton ya, ada keinginan, dia push up, dia olahraga. Pantesan aja beberapa bulan saya lihat kok ini orang badannya bagus banget ya, apa jadi sering ke gym. Ternyata dia punya addiction untuk pornografi dan dia coba ubah. Setiap kali ketika ada keinginan itu, dia ubah. Setiap kali ada keinginan itu, dia ganti. Entah itu dia telepon temennya, ada satu orang lain. Dia sudah lihat, setiap dari kamu boleh lihat ya patternnya tuh seperti apa. Ada orang yang nonton atau kepikiran hal-hal yang kotor di pagi hari. Ada yang di malam hari, ada yang di siang hari. Semua itu harus dianalisa. Ada yang bilang gini, saya tuh biasa nonton ketika adik belum pulang sekolah, mama lagi jemput adik ke sekolah, papa lagi di kantor. Jadi dia sekitar jam 1 siang sampai 2 siang lah, sampai jam 5. Nah itu waktunya dia tuh, dia struggle 2 sampai 5. Apa yang dia lakukan? Setiap jam 2 sampai jam 5 dia telepon temennya untuk lakukan bimbel bareng di rumah dia. Ketika awal-awal kita berusaha untuk mengalahkan sexual desire ini, awalnya sulit. Tapi makin lama itu udah makin better teman-teman. Karena roh kita bisa makin kuat dan kedagingan kita itu makin lemah. Dan yang terakhir, dan damai, firman Tuhan bilang, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bukan hanya kamu jauhi, bukan hanya kamu ganti dengan aktivitas yang lain. Saya mau menyarankan sekali untuk kalian bisa get accountable.
Artinya kamu cerita bukan sama sembarang orang ya, sama orang-orang yang kamu bisa percaya di komunitas ini. Karena sexual desire itu datang dan pergi sesuka dia. Ada waktu-waktu di mana desire-nya lebih kuat daripada waktu-waktu yang lain. Karena itu kamu boleh cari beberapa teman kamu mungkin di sini, kakak pembina, kakak rohani di sini, kamu ngomong sama dia, "Kak, aku ada kesulitan untuk menjaga sexual desire saya. Boleh nggak kakak tolong setiap berapa bulan sekali cekin saya dong." Tapi kalau kamu dicek jangan marah ya. Dan saya percaya ketika kamu melakukan ini bersama-sama dengan orang-orang yang berseru dengan Tuhan, kepada Tuhan dengan hati murni, kamu bisa mengalahkan sexual desire yang out of control. Mungkin sekarang kamu tanya, "Kak, oke, terima kasih tipsnya. Tapi kalau sekarang saya tuh udah terlanjur. Kalau udah terlanjur gimana? Kalau udah terlanjur terikat gimana?" Oke, ini saya bisa lakukan. Coba jauhi, coba tukar, coba ngomong sama orang. Tapi kalau saya udah terlanjur gimana Kak? Saya udah ngerasa nggak layak, saya udah ngerasa terhina, saya udah ngerasa kayaknya Tuhan mau buang saya, nggak akan pakai saya. Kak, pastilah kotor banget. Ingat kita lagi belajar the upside down kingdom. Slide yang terakhir, ketika ada kesalahan ya, sexual desire yang salah, the world punishes. Dunia itu mengecam kamu, membuat kamu jatuh, menghina kamu, mengolok-olok kamu. Tetapi di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-11, ada seorang wanita yang gak bisa kontrol seksual desire-nya. Dia melakukan hubungan seksual bukan dengan suaminya dan dia kegerebek. Bayangin lagi melakukan hubungan seksual, sekamar, seranjang dengan laki orang, tiba-tiba digerebek, ditarik, dibawa ke tengah lapang dan mau dirajam batu. Dunia mau merajam kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika sexual desire kita gak bisa kita kontrol. Tapi Yesus berbeda teman-teman. Yesus bilang, lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau." Sementara orang mau mengambil batu, melempar dia dengan batu. Yesus bilang, "Siapa yang gak pernah berdosa, kamu lempar orang ini dengan batu." Dan tidak ada satupun orang yang berani melempar wanita ini dengan batu. Kenapa? Karena semua orang sadar mereka melakukan dosa yang mungkin bukan berzina, yang mungkin gak ada hubungannya dengan sexual desire. Tapi dosa adalah dosa. Teman-teman, kalau kamu merasa Tuhan saya punya banyak dosa karena sexual desire saya gak bisa saya kontrol. Tuhan mau bilang gini, sexual desire yang tidak bisa dikontrol itu dosa, tetapi dosanya itu sama seperti dosa-dosa lainnya. Jadi jangan pernah kamu merasa, wah kayaknya saya terlalu kotor sampai gak bisa datang sama Tuhan, sampai gak bisa ketemu Tuhan, mau baca Alkitab juga malu, mau penyembahan juga malu, mau ikutan komunitas sel juga malu karena ada dosa itu. Saya mau bilang hari ini, Tuhan Yesus bilang sama wanita yang gak bisa jaga sexual desire-nya. Dia bilang, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Keputusannya adalah ketika kalian pengen minta ampun sama Tuhan, Tuhan cuman bilang, "Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ada sesuatu yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Bukan berarti teman-teman, aku udah sering melakukan hubungan seks, tapi pakai kondom kok aman, kan gak ngerugain siapa-siapa. Saya bilang, kamu pernah gak punya super glue yang gak sengaja kena tangan. Misalkan kamu mau benerin ini nih, pakai super glue udah pakai sarung tangan, tapi kena, tetap kena ya. Ketika kamu tempelkan begini, kamu berani buka gak? Kan gak berani buka ya, karena ada kemungkinan kulitnya itu kesobek. Karena lemnya itu sangat kuat. Ketika kamu berhubungan seks dengan orang, meskipun pakai alat pengaman Kak, tapi ada satu roh yang bisa ikut kesobek dengan orang itu.
Karena itu jaga ketika sexual desire diambil, diakses dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, itu akan menghasilkan satu berkat. Satu hal yang indah sekali, tanpa ada embel-embel benci seperti Amnon tadi, tanpa ada embel-embel jadi sebel sama wanitanya, tanpa ada embel-embel guilty. Saya yakin kalau kamu pernah melakukan hubungan seksual atau nonton pornografi, masturbasi, onani, kalau kamu udah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada rasa bersalah. Kok bisa? Karena hati nuranimu itu udah ngerti firman Tuhan. Dan hati nuranimu tahu ini bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi beda. Kalau nanti kamu melakukannya di dalam pernikahan yang kudus. Kamu tahu itu kehendak Tuhan. Tidak ada lagi perasaan guilty, perasaan benci, perasaan bersalah, perasaan takut. Semua sirna. Bahkan Tuhan kasih bonus. Yaitu keturunan ilahi dilahirkan melalui kehidupan kita. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Boleh angkat tangan. Siapa yang mau diberkati Tuhan bukan hanya kamu tapi keturunanmu selanjutnya. Boleh angkat tangan. Apa yang kita bisa lakukan adalah kita jaga sexual desire kita. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ini adalah sesuatu yang besar dan saya yakin kita gak bisa lakukan sendiri. Kita harus lakukan bersama dengan Roh Kudus. Penuhi dirimu dengan firman Tuhan, penuhi dengan aktivitas yang baik. Sehingga kalau kamu hidupnya penuh dengan hal-hal positif yang lain, sexual desire yang out of control itu sangat bisa diturunkan, diminimize. Dan kita hanya bisa lakukan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuh. Coba dicek. Enggak tahu, coba dicari aja chordnya. Tuhan, ya. Ku mau menyenangkanmu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga seturut selalu. Kuduslah hingga seturut selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan-Mu. 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 Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Teman-teman, hari ini kita datang secara sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, kamu mungkin berpikir orang gak tahu apa yang ada dalam hatiku.
Mungkin kamu berpikir orang gak tahu nih apa yang ada di pikiranku. Mungkin kamu bilang gak ada yang tahu ketika malam-malam lagi gelap-gelapan, orang tua udah tidur. Gak akan ada yang tahu kok saya ngapain. Tapi teman-teman, Tuhan mengetahui isi hatimu, isi pikiranmu, apa yang terjadi di balik pintu kamarmu, apa yang ada di laptopmu, apa yang kau lakukan dengan pacarmu, Tuhan tahu. Dan hari ini Tuhan cuma mau bilang, kalau kamu sudah berdosa, pergilah, aku tidak akan menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Hari ini saya gak minta kamu untuk angkat tangan, saya gak minta kamu untuk maju ke depan, tapi di kursimu masing-masing, engkau tutup matamu dan doa secara pribadi sama Tuhan. Kamu bisa bilang, Tuhan mungkin selama ini hasrat, sexual desire, Tuhan keinginan yang berahi ini saya gak bisa kontrol. Tapi Tuhan hari ini saya melihat dari firman-Mu, bagaimana sexual desire adalah sesuatu hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi bukan untuk kepuasan diri saya sendiri. Saya harus jaga, bahkan saya harus kawal terus sampai saya masuk ke dalam pernikahan yang kudus. Sehingga dalam kehidupan saya Tuhan bisa pakai saya untuk melahirkan keturunan ilahi. Seperti Hana dan Elkana melahirkan Samuel sebagai nabi yang besar di zamannya. Saya juga mau Tuhan, anak-anak yang saya lahirkan nanti adalah anak-anak yang bisa memuliakan Engkau. Silakan ambil waktu sejenak untuk berdoa, minta ampun sama Tuhan. Kalau mungkin selama ini kamu pernah melakukan hal-hal tersebut. Ya shikarabala shikiri diarabala. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Syarabala takana shikiri diarabala takana shikiri. Ya rabala takana shikiri diarabala shikarana ya rabala takana shikiri. Kau lihat Tuhan setiap hati anak-anak-Mu. Kau jagai Tuhan kehidupan mereka agar mereka bisa hidup kudus, suci di hadapan-Mu ya Bapa. Syarabalatakanas shikidiyara. Buat teman-teman yang ada di sini yang merasa saya sudah berdoa sama Tuhan, tapi saya pengen ngobrol sama kakak pembina. Setelah ibadah ini silahkan menemui kakak pembina masing-masing. Dimana kalau kalian pengen sharing. Dan mari kita sebagai komunitas bersama-sama bisa menjadi komunitas yang saling dukung, bukan saling menghakimi. Komunitas yang mau maju bersama sehingga kita bisa lebih menyenangkan Tuhan dari hari ke hari. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami hari ini boleh belajar mengenai sexual desire. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau melihat kedalaman hati kami. Engkau melihat motivasi hati kami. Engkau menelaah batin kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ketika kami hidup, Engkau memberikan kami hasrat, nafsu seksual Tuhan. Dan hal itu adalah sesuatu yang Engkau berkati ketika kami bisa jaga dan kami bisa akses di waktu yang tepat dalam pernikahan kudus dan dengan orang yang memang Engkau sudah siapkan untuk kami Tuhan. Selama ini Tuhan ajarkan kami untuk kami bisa menjauhi nafsu-nafsu yang ada. Kami bisa mengejar, mengganti dengan aktivitas yang lain Tuhan. Kami mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, kami mau belajar untuk terbuka dengan orang-orang di sekitar kami, di komunitas ini. Sehingga kami benar bisa jadi orang yang tidak lagi dikontrol oleh keinginan-keinginan seksual, nafsu seks Tuhan. Tetapi kami adalah orang-orang yang bisa dengan baik mengontrol nafsu seks kami. Karena kami tahu kami hidup bersama Roh Kudus. Ada self control Tuhan, penguasaan diri ilahi yang ada dalam hidup kami dan kami bisa melakukannya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan firman, biarlah firman ini menjadi firman yang hidup, yang mengubahkan setiap kami. Bahkan bukan hanya kami yang diubahkan, masa depan kami diubahkan,
Anak-anak nanti yang kami lahirkan juga akan diubahkan. Dan kehidupan kami benar-benar menjadi kehidupan yang memberkati banyak orang dan menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati.